Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Syafrizal akan menjelaskan kepada Anda semua tentang Mandailing. Nah, dalam kurun 5 tahun ini, Mandailing sangat cukup dikenal di masyarakat umum. Ini berawal dari pada tahun 2017, Putri Jokowi dinikahkan dengan seorang putra dari Mandailing yang sekarang sudah mencalon wali kota dan terpilih menjadi wali kota Medan, yaitu Bobi Nasution. Nah, pada saat resepsi pernikahan mereka di tahun 2017 itu, banyak keunikan-keunikan yang tersendiri dari ciri khas Mandailing ini. Mulai dari pakaian adat, kesenian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, dari sini timbul berbagai macam pertanyaan. Mulai dari apa itu Mandailing, apakah memang berbeda Mandailing dengan Batak seperti Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, dan lain sebagainya. Apa-apa saja marga-marga yang mendominasi suku Mandailing? Ini dia pemaparan dari saya. Nah, berangkat dari kata Mandailing. Mandailing ini sebenarnya memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, versi dari bahasa Sanskerta, Manda dan Holing atau Iling atau Kalingga. Nah, Mandala berarti pusat dari federasi kerajaan-kerajaan yang ada di suatu daerah itu. Suku Mandailing bukan hanya satu kerajaan, tetapi banyak kerajaan-kerajaan yang sampai sekarang dinamakan dengan marga. Karena sekarang sudah tidak ada kerajaan lagi. Nah, dari kata Holing atau Hiling atau Kalingga, itu sebenarnya dari kerajaan Kalingga yang berdiri sebelum kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, raja terakhirnya Sri Paduka Maharaja Indramarwan, yakni saudara kandung dari Raja Sanjaya yang membentuk kerajaan Mataram Hindu di Jawa. Nah, mereka ini adalah putra dari Ratu Shima, ratu penguasa kerajaan Kalingga. Setelah Raja Kalingga pada saat itu meninggal, diambil alih oleh Ratu Shima. Nah, itu dari versi Sanskerta. Mandala Holing dijadikan jadi satu menjadi Mandailing. Nah, kemudian dari versi Minangkabau itu ada dua kata juga. Nah, kalau bahasa Minang itu Mande dan Ilang yang berarti ibu yang telah hilang. Secara silsilah atau nasab keturunan, ada yang beranggapan bahwa masyarakat Mandailing ini dari kerajaan Pegaruyung di Minangkabau. Makanya Mandailing ini diistilahkan dari bahasa Minang yang artinya Mande hilang, ibu yang telah hilang. Nah, kemudian kita masuk ke sejarahnya. Ya, sejarah secara singkat saja. Sebelum kedatangan Portugis dan Belanda ke tanah Sumatera, masyarakat berpindah-pindah atau bermigrasi ke satu tempat ke tempat yang lainnya bersama dengan subetnis yang lainnya seperti Batak Karo, Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Simalungun, dan lain sebagainya. Setelah Belanda datang ke tanah Sumatera, Belanda memberikan peraturan yang namanya klasifikasi etnis, penggolongan etnis. Mandailing dimasukkan ke suku Batak menjadi suku Batak Mandailing. Nah, itu di tanah Sumatera. Menjadi sampai sekarang masih diistilahkan suku Batak Mandailing seperti itu. Dengan nasib yang sama, masyarakat yang bermigrasi pada saat itu ke tanah Melayu di Malaysia, itu mereka juga digolongkan oleh kerajaan Inggris yang menjajah tanah Melayu di Malaysia, dan kerajaan Inggris menggolongkan Mandailing yang ada di sana itu menjadi suku Melayu Mandailing. Nah, jadi buat teman-teman yang pernah mendengar bahwa Malaysia mengklaim bahwa Gordang Sambilan itu dari negara Malaysia, itu karena ada suku Mandailing yang menyebar di sana. Nah, kawasan atau daerah-daerah atau wilayah-wilayah di Mandailing dari zaman dulu di zaman sekarang itu bagaimana? Nah, kalau di zaman dulu, di masa kerajaan
suku Mandailing mempunyai wilayah yang cukup luas. Jika kita ibaratkan dengan sekarang, Mandailing itu sudah bisa dikategorikan sebagai provinsi berdasarkan dari luas daerahnya. Akan tetapi setelah masa kejayaan Sriwijaya, Mandailing tumbang dan ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, pada saat ini karena dulu pernah ditaklukkan dan akhirnya bertebaran nih. Makanya ada yang bermigrasi pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, jadi penduduk Mandailing itu sekarang di mana? Kebanyakan ada antara lain ada di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan. Jadi ada lagi di Kota Sidimpuan, di Padang Lawas Utara. Bukan hanya itu, di Medan juga banyak. Di Rokan Hulu, Rokan Hilir, di Pasaman Barat, di Pasaman. Nah, ada 3 provinsi yang memang mereka itu banyak bersuku Mandailing. Tetapi selain itu, di Jawa juga banyak karena mereka merantau. Ada yang merantau dari tanah Mandailing, tanah Padang Lawas, tanah dari kota Medan ke Jawa untuk mengadu nasib dan lain sebagainya. Bahkan di Malaysia juga banyak, sampai sekarang banyak sekali orang Mandailing yang tinggal di Malaysia dan bahkan sudah berpendudukan negara Malaysia. Nah, marga-marga Mandailing ini apa saja? Sesuai dengan namanya, Mandala itu bukan cuma satu marga saja, tetapi banyak. Karena Mandala tadi sudah kita bahas adalah bahasa Sanskerta yang berarti pusat federasi kerajaan-kerajaan yang meliputi daerah Mandailing. Nah, sekarang kita sudah lebih mengenal yang namanya marga. Karena apa? Karena sekarang sudah tidak ada lagi kerajaan seperti itu. Jadi marga itu diartikan bagaimana? Kalau marga diartikan dalam aturan-aturan yang ditetapkan dari kebudayaan Mandailing itu ada 2. Ada bagian dari keturunan sampai ke kerajaan. Dan ada juga yang memang mereka itu pengikut atau masyarakat dari kerajaan. Nah, apa-apa saja marga yang diakui secara sah dari suku Mandailing berdasarkan federasi kerajaan-kerajaan pada zaman dulu. Ada Nasution, ada Lubis, Rangkuti, Pulungan, Marbun, Siregar, Harahap, Hasibuan, Parinduri, Pane, Daulay, Pohan, Matondang, Batubara, Dalimunte, dan lain sebagainya. Kita pergi ke tokoh-tokoh yang ada di Mandailing. Ada Abdul Haris Nasution. Siapa sih yang nggak tahu Abdul Haris Nasution yang sangat berperan penting dalam peristiwa G30 SPKI. Kemudian ada Malik Batubara, seorang ketua MPR RI pada saat zaman dahulu. Kemudian ada Willem Iskandar atau nama kecilnya Sultan Muda Nasution. Nah, kalau Willem Iskandar ini adalah tokoh pendidikan pada zaman Belanda yang pernah pergi merantau ke daerah Belanda, kemudian dia datang lagi ke tanah Mandailing, dia membuka sekolah, kemudian dia melanjutkan lagi ke negara Belanda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian dia menikahi perempuan Belanda, pada akhirnya dia cerai, hanya ratusan hari dia menikah, kemudian dia bercerai karena ketidakcocokan latar belakang kemungkinan. Kemudian bertahun kemudian dia menikah lagi dan akhirnya bercerai, dan di situ dia putus asa. Pada akhirnya dia dibunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Ini sangat sadis sekali ya. Seorang tokoh pendidikan yang sangat dibanggakan di Mandailing, umumnya di Indonesia. Nah, kemudian ada lagi tokoh yang sangat berpengaruh di organisasi mahasiswa, yang mendirikan organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, yaitu Profesor Lafran Pane, mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam. Tokoh-tokoh apa lagi? Ada tokoh agama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tokoh agama atau ulama yang sangat terkenal di daerah Melayu. Kemudian Syekh Mustafa Hussein Nasution sebagai pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah, pondok pesantren tertua di Sumatera Utara yang sekarang sudah berumur 108 tahun.
masa-masa kemerdekaan sampai sekarang siapa saja. Ada Bahrum Rangkuti, seorang sastrawan Islam. Ada Harun Nasution, auditorium yang ada di UIN Syarif Hidayatullah digelar menjadi Auditorium Harun Nasution. Kiai Haji Sobri Lubis, Ketua Umum Front Pembela Islam. Ada lagi Ustadz atau Dai Kondang yang sangat viral belakangan ini, Ustadz Abdus Somad. Dia itu bermarga batubara dan berasal dari Mandailing. Kemudian tokoh-tokoh yang di luar Indonesia ada salah satunya yang memberikan nama ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur itu asalnya dari Mandailing. Kemudian ada bermarga Siregar namanya Tan Sri Senu Abdul Rahman, Rang Menteri Penerangan Malaysia. Masih banyak sekali tokoh-tokoh publik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, itu tokoh-tokoh publik yang berpengaruh lah pokoknya, yang terkenal pada zaman dulu sampai sekarang. Ada yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya agama di Mandailing? Agama di Mandailing mayoritas Islam. Para ahli sejarah juga menyebutkan dengan kedatangan pedagang di Minangkabau, dari Minangkabau datang ke tanah Mandailing, mereka menikahi putri-putri Mandailing, dan sekarang Mandailing sudah menjadi mayoritas Muslim. Bisa kita buktikan dari tokoh-tokoh agamanya yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Sebenarnya makanan khas Mandailing lebih dipengaruhi dari makanan khas Minangkabau. Akan tetapi makanan khas dari Mandailing punya cita rasa tersendiri. Di antaranya ada alame, yaitu dodol Mandailing. Ada asam pode, itu gulai asam pedas namanya. Kemudian ada pakat dari pusuk rotan dia. Itu seperti lalapan. Kemudian ada gulai bulung gadung. Gulai bulung gadung ini sangat fenomenal sekali loh. Bahkan di Jakarta ada Cafe Mandailing, menu spesial di Cafe Mandailing. Ada di Pondok Cabe kalau nggak salah. Kemudian kebudayaannya bagaimana? Apa sih yang sebenarnya membuat perbedaan tersendiri dari Batak yang lainnya, dari Batak Toba, Batak Karo, dan lain sebagainya? Kebudayaannya itu salah satunya ada alat tradisional yang sangat dibangga-banggakan di Mandailing, yaitu Gordang Sambilan. Gordang Sambilan ini kira-kira ada 5 orang, kemudian dengan irama yang yang sangat merdu dan membuat suasana hati kita merasa adem dan bergairah. Nah, diiringi dengan suling, gong, lagu ende-ende namanya. Nah, kemudian ada Bagas Godang, ini yang menarik. Rumahnya ada rumah besar. Itu artinya rumah besar. Bagas Godang itu artinya rumah besar yang di tempat tinggalnya kerajaan-kerajaan yang zaman dulu. Sampai sekarang masih ada. Kemudian ada dikir. Dikir ini seperti rebana tapi dia besar. Ya, itu juga ciri khas dari Mandailing. Kemudian ada tortor. Tortor yang berbeda dengan tortor yang ada di Toba. Kalau tortor Toba itu dia agak cepat, temponya juga cepat. Tapi kalau tortor dia melo, kemudian santai, membuat hati sangat tentram, adem melihat. Kemudian ada moncak atau pencak silat. Kemudian satu lagi nih, ada namanya Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini setiap tahunnya diadakan di sungai. Ikannya itu dibibit, dikasih makanan segala macam, terus bertahun-tahun baru ada yang membuka Lubuk Larangan ini. Tempat-tempat wisata apa saja. Nah, tempat wisatanya sangat banyak dan ya sayangnya pemerintah setempat di Mandailing tidak memperhatikan tempat-tempat wisata yang bisa diakui secara nasional dan bisa memberikan minat kepada pengunjung-pengunjung baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Apa-apa saja sih sebenarnya tempat-tempat wisata yang ada di Mandailing? Pertama ada Gunung Sorik Marapi. Gunung Sorik Marapi ini adalah kawasan di Taman Nasional Batanggadis yang terdapat di Desa Sibanggorjulu. Selain Gunung Sorik Marapi, di puncak gunungnya ada kawah warna-warni.
Nah, selain ada pegunungan di daerah itu, gunung yang aktif, ada juga pemandian air panas di desa tersebut. Kemudian selain gunung, apalagi ada pantai dan pulau. Di antaranya ada Pantai Natal, Batu Rusa, Pantai Barat Mandailing, Pantai Singkuang, Batahan, Karambir namanya, Pantai Karambir. Karambir ini sebenarnya pantai kelapa sih. Di pinggirnya banyak kelapa. Jadi bahasa Mandailing kelapa ya Karambir atau Harambir. Jadi disebut Pantai Karambir. Kemudian pulau-pulaunya juga ada. Dan mulai dari Pulau Unggeh, Pulau Tamang dan lain sebagainya. Kemudian karena di sini adalah kawasan perbukitan, jadi otomatis air terjun juga ada dong. Pasti ada tentunya. Air terjunnya mulai dari air terjun Caroce yang ada di Rantau Baek, air terjun Sigala-gala, air terjun yang ada di Pastab Julu, Sokoijuk, di Sirangkap, kemudian Aik Sijorni, kemudian Aik Nabontar yang ada di Longat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini mengenai pengenalan saya terhadap daerah saya sendiri. Semoga teman-teman bisa memahami dan membuat teman-teman tertarik untuk mengunjungi Mandailing ini, mulai dari mengunjungi sejarahnya, tempat-tempat wisatanya. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.